Ya, dan untuk mengetahui kabar terkini mengenai korban gempa bumi di Bali, kita tanyakan langsung kepada rekan Alfani Sukri yang saat ini berada di Rumah Sakit Bangli. Selamat pagi Alfani, apakah ada penambahan jumlah korban akibat gempa yang terjadi kemarin? Ya, Tiara dan juga pemirsa dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Bangli, di mana sejak kemarin para korban gempa yang terjadi pada Sabtu kemarin dirawat di tempat ini. Dan hingga saat ini belum ada penambahan jumlah korban, baik itu meninggal dunia maupun luka-luka. Dan untuk data pasti dari pihak BPBD sendiri telah mengeluarkan bahwa sebelumnya dinyatakan ada 5 orang yang meninggal dunia namun kemudian dirawat, dan saat ini jumlah yang meninggal dunia ada 3 orang, di mana dari Bangli sendiri ada 2 orang dan 1 dari Karangasem, Bali. Tiara. Alfani, titik terparah akibat dampak gempa bumi kemarin ini di lokasi mana dan kemudian bagaimana kondisi warga di daerah tersebut? Ya, dapat saya kabarkan bahwa sebenarnya yang paling parah akibat gempa tersebut berada di Desa Ban, di mana ratusan rumah warga hancur demikian, hampir rata dengan tanah, bahkan lantai rumah mereka ikut retak akibat gempa tersebut, di mana bak penampungan air yang biasa mereka gunakan untuk menampung air juga ikut rusak sehingga mereka mengalami kekurangan air. Mereka sendiri berharap agar pemerintah bisa membantu, baik itu berupa makanan, tenda, dan juga penampungan air. Tiara. Alfani, berarti dipastikan hingga saat ini memang belum ada korban yang kemudian berada di penampungan ataupun juga posko-posko yang disiapkan dan belum ada bantuan begitu ya yang kemudian datang atau diterima oleh warga di lokasi tersebut. Ya, dari hasil pantauan kami di lapangan belum terlihat adanya posko atau tempat-tempat pengungsian bagi mereka para korban ini, mengingat masyarakat juga enggan untuk meninggalkan rumah mereka meskipun sudah keadaan hancur, mengingat masih ada harta benda yang mereka harus tinggalkan jika harus mengungsi. Tiara. Alfani, kalau Anda melihat atau Anda pantau saat ini, apa yang sebenarnya paling dibutuhkan atau paling diperlukan warga, mengingat bantuan hingga saat ini belum datang begitu, yang dibutuhkan oleh warga terdampak? Ya, dari hasil wawancara kami kemarin, di mana di Desa Ban sendiri mereka rata-rata membutuhkan air minum dan makanan, karena mereka juga kondisi ada yang tertimpa luka ringan sehingga mereka tidak bisa pergi untuk mencari makan, dan tempat air minum mereka juga sendiri sudah tidak ada lagi. Tiara. Baik Alfani, ini tadi Anda mengatakan bahwa salah satu titik terparah dari dampak gempa bumi ini adalah di Karangasem, Bali, yang dimana itu adalah wilayah perbukitan begitu. Nah, itu akses mengarah ke Karangasem tersebut seperti apa Alfani? Bisa Anda gambarkan? Ya, pertama kali kemarin waktu saya menuju Desa Ban sendiri, sebenarnya ada kendala di mana di jalan tersebut juga tertutup longsoran tanah, dari tanah hingga tiang listrik, mana longsoran itu menutupi badan jalan sehingga masyarakat yang menggunakan roda 4 tidak bisa melalui jalur tersebut. Namun beberapa hingga 3 hingga 4 jam petugas baru melakukan pembersihan jalur sehingga jalur tersebut bisa dilewati. Baik, Alfani Sukri melaporkan langsung dari Bangli, Bali. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, petugas dan keluarga korban mengecek kondisi rumah pasca gempa 4,8 magnitudo Sabtu siang. Keluarga korban meninggal dunia mengaku tak akan kembali menempati rumah mereka. Berikut laporan dari reporter Danita Riyadini dan juru kamera Ahmad Faris. Begini kondisi dari Desa Teruyan, pemirsa, yang merupakan desa terparah akibat gempa Bali pagi tadi.
di bagian atas memang masih rawan atau bahaya sehingga memang tidak diperbolehkan untuk berada di sini terlalu lama. Kunjungan atau pantauan terus dilakukan oleh tim gabungan karena di kawasan ini memang masih ada sejumlah warga yang terisolir karena ada beberapa titik akses jalan yang masih dalam proses pembukaan atau dibuka akses jalannya karena tertutup oleh longsor. Dan di kawasan ini tadi pagi ditemukan 4 korban, 2 diantaranya meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka, dan saat ini sudah dievakuasi semua korban dan sudah berada di rumah sakit di Bangli. Saya akan berbincang dengan salah satu keluarga korban meninggal dunia, pemirsa, Pak Sutana. Pak Nyoman Sutama, maaf. Seperti apa untuk kesaksian dari kejadian tersebut sehingga 2 keluarga Bapak tadi meninggal dunia? Baik, terima kasih dan selamat siang menjelang sore. Waktu saya bangun jam 4,20 setelah gempa, yang ingat sama keluarga di sini, 1 orang tua, adik, dan gudang. Baik barang-barang itu saya jadikan nomor 2. Yang utamakan adalah keluarga. Setelah datang ke sini, ada yang minta tolong, karena timbun tanah longsor atau runtuhan bangunan. Setelah tiang lihat, Mbok Made namanya, beserta anak-anak dan cucunya, yang bisa dievakuasi cuman 1 orang dulu yang kelihatan dan kedengaran. Setelah nyampe di sini, saya minta bantuan ke Banjar untuk minta tolong mengevakuasi. Terima kasih Pak Sutana informasinya. Rencananya keluarga korban tidak akan kembali menempati kawasan ini dan akan pindah atau relokasi begitu, namun masih dalam koordinasi, dan saat ini pihak BPBD masih terus mengupayakan untuk membuka akses jalan ke Desa Teruyan karena masih tertutup untuk tempat atau dampak longsoran via darat dan aksesnya baru bisa dilakukan melalui air. Dari Kintamani, Bali, Danita Riyadini, Ahmad Faris, TV One mengabarkan.